ilange kemuran awisaki utawa anane kemamangan fi zawalihi ing dalem ilange sababur rukhsah. Jadi alasannya yakin sebab kemurannya hilang, misalnya sudah sampai ke tempat tujuan, atau ragu apakah sebab kemurannya masih ada atau tidak. Pada contoh, hal hadhil baldatu alatintaha ilaiha dia baladuhu au la. Apakah sudah sampai di tempat asal atau tempat tujuan atau belum, dan seterusnya. Faslun utawi iki ku fasal suci fil jami'i ing dalem mertelaaken jamak bisafari sebab lelungan wal matori lan udan. Jadi yang dibahas sekarang jamak. Kalau tadi kosornya, sekarang jamak. Jamak itu mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Kalau mengkosor, meringkas sholat yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Makanya beda antara jamak dan kosor, hanya saja persyaratannya itu yang sama. Seseorang yang diperbolehkan kosor, maka otomatis diperbolehkan untuk melakukan jamak. Tapi belum tentu orang yang diperbolehkan jamak boleh melakukan kosor, karena jamak tidak hanya pada saat orang bepergian saja, tapi diperbolehkan juga dikarenakan ada hujan. Misalnya sholat zuhur di masjid, waktu itu hujan, nanti kalau pulang untuk menunggu sholat asar sulit, tidak mungkin, karena waktunya tidak terlalu lama. Kemudian apakah hujannya sudah reda atau belum juga tidak diketahui. Maka pada saat itu orang yang berada di masjid diperbolehkan melakukan jamak bersama-sama. Jadi setelah sholat zuhur, sholat asar baru pulang. Ya juzu wenang fis safari ing dalam tingkah lelungan alladzi ya juzu kang wenang fi ing dalam safar opa al qasru ngosor sholat, opa al jam'u jamak bainal asraini ing dalam antarane sholat zuhur lan asar. Jadi kita diperbolehkan mengumpulkan 2 waktu sholat, yang sholat itu juga boleh dikosor dengan cara menjamak. Hanya saja yang boleh sudah ditentukan. Yang pertama adalah asraini, maksudnya zuhur dan asar. Ai-zuhri tegese sholat zuhur, wal asri lan sholat asar. Jadi sholat zuhur dan sholat asar boleh dijamak dan dikosor. Dijamak dilakukan pada waktu sholat zuhur saja, sholat asarnya juga dilaksanakan pada sholat zuhur. Kalau mengkosor 2 rakaat, jadi sholat 2 rakaat dilakukan pada sholat zuhur, kemudian 2 rakaat lagi dilakukan pada sholat zuhur untuk sholat asar. Itu untuk jamak takdim. Wa gulibat lan den menangaken, tadi kan disebutkan al-asraini. Al-asraini itu istilahnya adalah sholat asar dan zuhur. Kenapa diistilahkan sholat asar, bukan sholat zuhurnya? Lisarofiha, ini alasannya. Lisarofiha krono mulyane sholat asar. Lianaha krono temen setuhune asar iku al-wusto, sholat kang tengah-tengah. Jadi sholatul wusto. Wa bainal isyaini lan ing dalam antarane sholat maghrib lan isya, artinya jamak antara maghrib dan isya diperbolehkan, walaupun sholat maghrib tidak boleh dikosor. Jadi caranya ya tetap sama, waktunya saja dipindah, misalnya pada saat waktu maghrib
Jadi makan dulu secukupnya, kemudian terus sholat. Ketentuan ini apabila waktunya juga longgar, artinya apabila kita gunakan untuk makan, waktu sholat itu masih ada. Jadi tidak kehabisan waktu sholat. Wa illa lamun ora wasi'a, sholat mongko sholat sopo musolli fauron kelawan age-age, ujuban tur kelawan wajib lima krono barang marro kang wis dingin apa mah. Dan apabila waktunya sudah mepet, seandainya kita makan terlebih dahulu, ketinggalan waktu yang akan kita kerjakan sholatnya, maka hukumnya harus sholat terlebih dahulu, dan sholatnya juga tidak harus lama, melainkan fauron wujuban. Jadi langsung sholat, kemudian setelah selesai baru makan. Wayab suko lan makruh yento ngidu sopo musolli fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid, an yaminihi maring arah tengene musolli, au kibalatahu utawa arah ngarepe musolli. Kemudian perkara yang dimakruhkan lagi adalah meludah pada saat sholat ke arah kanan ataupun ke arah depan. Apakah tidak membatalkan sholat? Jawabnya tidak membatalkan. Jadi pada saat kita terpaksa harus meludahkan ludah kita, walaupun itu dalam keadaan sholat, maka boleh kita kerjakan. Hanya saja apabila itu dikerjakan ke arah depan ataupun ke arah samping kanan, maka hukumnya makruh. Jadi tidak menimbulkan keharuman, tapi hanya menimbulkan kemakruhan. Sholat tetap sah, tapi makruh tadi. Wa ingkana senajan ono sapa musolli, wa ingkana senajan ono sapa man iku kharija sholati ing dalem jabane sholat. Penambahannya ini tidak hanya untuk orang yang sholat saja tidak diperbolehkan meludah ke arah kanan ataupun depan, tapi juga yang tidak sholat. Jadi diusahakan walaupun kita dalam keadaan tidak sholat, jalan-jalan kemudian meludah, maka diusahakan meludahnya tidak ke arah depan ataupun ke arah kanan, tapi ke arah kiri atau ke arah bawah langsung. Itu tidak menimbulkan kemakruhan. Kalau yang ke kanan ataupun ke depan itu hukumnya makruh, baik yang dalam keadaan sholat ataupun yang tidak menjalankan sholat. Linnahyi krona anane panyegah andalika saking mengkono-mengkono busok. Balyab suku balik ngidu sapa musolli an yasarihi maring arah kiwane musolli. Jadi meludahnya yang diperbolehkan pada saat sholat itu ke arah kiri. Kalau ke kiri tidak mungkin, ya ke arah bawah. Intayasaro lamun gampang opo yasar. Koyit persyaratan diperbolehkan meludah ke arah kiri itu apabila mudah melakukan, artinya di sebelah kiri tidak ada orang lain atau di sebelah kiri ada hal-hal tertentu yang tidak